Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan merangkum alur cerita Princess Agent bagian ke-9. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Chun-Er mengembara di hutan untuk mencari Yansun. Dia merasa jika sekarang dia telah menjadi milik Yansun karena pernikahan mereka, dan memutuskan untuk mengikuti pria yang dicintainya tersebut. Sementara itu, Yuan Song menyamar sebagai salah satu tentara Yanbei, yang mana dia berencana akan membunuh Yansun. Yuan Song menusuk Yansun dan menanyakan di mana keberadaan Chun-Er. Yansun tidak mengatakan apa-apa. Dia balik menyerang dan memotong lengan Yuan Song. Chun-Er melihat semuanya dan berlari ke Yuan Song. Dia sangat syok melihat Yuan Song yang kehilangan sebelah lengannya. Yansun memberitahu para prajurit untuk mengirim Chun-Er dan Yuan Song kembali ke Chang'an. Kemudian dia pingsan karena pisau yang digunakan Yuan Song sebelumnya beracun. Untuk menyembuhkan Yansun, mereka harus pergi ke tempat lain, di mana ada lebih banyak tanaman herbal. He Xiao tahu jika Yansun tidak akan pernah memaafkan mereka atau mengirim Xing Er untuk menyelamatkan mereka di ibu kota sebelumnya. Dia mempertanyakan apakah negeri Yan Utara akan menerima keberadaan tentara Xiuli. Xing Er berkata jika pengkhianatan mereka 3 tahun yang lalu tidak akan pernah dilupakan. Akan tetapi saat ini mereka telah berubah. Mereka berjuang dan telah membuktikan kesetiaannya kepada Yanbei. Xing Er berkata jika bahkan Yansun masih tidak menerima tentara Xiuli, dia berjanji akan melindungi mereka. He Xiao dan seluruh tentara memintanya untuk menjadi pemimpin tentara Xiuli. Xing Er menolak dan memberitahu jika mereka hanya bisa setia kepada satu orang, dan orang itu adalah Yansun. Xing Er dan tentara Xiuli melihat tentara Yansun dan bertanya mengapa mereka kembali ke kota Chang'an. Awalnya mereka menolak untuk mengatakannya, akan tetapi Xing Er memaksa dan mengancam akan membunuhnya, dan akhirnya mereka memberitahu jika mereka mengawal Chun-Er dan Yuan Song kembali ke kota Chang'an. Ketika Xing Er memasuki gua tempat keduanya ditahan, dia terkejut melihat 2 pria mengenakan pakaian setelah memperkosa Chun-Er. Xing Er sangat murka. Dia memerintahkan kedua pria itu untuk segera dipenggal. Xing Er mencoba mendekati Chun-Er. Dia sangat sedih melihat keadaan wanita tersebut dan lalu memeluknya. Di sana juga ada Yuan Song yang tergeletak tak sadarkan diri dengan darah di kepalanya. Sementara itu, Chun-Er sangat terpukul atas kejadian yang baru dialaminya. Dia tidak menyangka jika Yansun dan anak buahnya akan sekejam itu. Xing Er meminta maaf kepada Chun-Er karena biar bagaimanapun kejadian ini masih ada sangkut pautnya dengan dirinya. Xing Er keluar gua. Dia memerintahkan untuk membunuh semua prajurit yang dikirim Yansun untuk mengantar Yuan Song dan Chun-Er. Setelahnya, Xing Er menyuruh He Xiao membawa tentara Xiuli bergabung dengan Yansun. Sementara dia sendiri akan mengantar Yuan Song dan Chun-Er kembali ke kota Chang'an secara pribadi. Xing Er menemui Yuan Song yang telah sadar, namun Yuan Song memintanya pergi. Saat ini, urusan hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya dengan Xing Er. Baginya Xing Er hanyalah orang yang terlalu percaya diri dan selalu merasa apa yang dilakukannya itu adalah benar. Akibat perbuatannya membantu Yansun, banyak penduduk tidak bersalah menjadi korbannya. Xing Er tahu jika dia membuat kesalahan. Dia tahu jika Yuan Song sangat membencinya. Namun dia akan tetap mengawal mereka berdua kembali ke Chang'an demi memastikan keduanya tetap aman. Akhirnya mereka tiba di perbatasan Chang'an. Yuan Song mengucapkan selamat tinggal kepada Xing Er. Kedepannya ketika bertemu, mereka akan menjadi musuh satu sama lain. Setelah Xing Er pergi,
Pangeran Siang dan pasukannya tiba di sana. Dia terkejut melihat keadaan kedua saudaranya itu. Chun Er menyalahkan jika Xing Er lah yang menjadi penyebab musibah yang menimpa mereka. Dia meminta kakaknya tersebut untuk menangkap dan membunuh Xing Er. Sementara itu di istana, Selir Lan masih mengkhawatirkan keberadaan bayinya. Seorang pelayan Yuan Huai sebelumnya membawa sebuah peti. Pelayan itu terlihat ketakutan dan berusaha menjelaskan jika ini semua tidak ada kaitannya dengan dirinya. Selir Lan semakin panik ketika peti dibuka. Ternyata isinya adalah bayinya yang telah meninggal. Sang Selir sangat terpukul atas kehilangan bayinya. Dia lalu memerintahkan pengawal untuk mengkebiri pelayan Yuan Huai tersebut. Yuan Yu memberitahu kakeknya jika dia akan pergi untuk menghabisi mata-mata liang yang tersisa. Yuan Zhao bertanya apa yang akan dilakukan Yuan Yu jika dia bertemu Xing Er di perjalanan. Kakeknya itu meminta Yuan Yu untuk tidak terlalu memperdulikan Xing Er. Yuan Yu balik bertanya, apakah kakeknya bisa melihat orang yang dicintainya dalam bahaya? Dan kemudian dia pun pergi meninggalkan kakeknya tersebut. Saat Xing Er sedang diserang oleh sekelompok tentara, seorang pria yang diketahui bernama Liang Shaoqin lewat di sana. Melihat ada pertarungan, dia mencoba untuk pergi, namun kudanya tidak mau bergerak. Dia pun mulai mengoceh omong kosong, menasehati mereka yang sedang bertarung, yang membuat tentara di sana kesal dan menyerangnya. Beruntung dengan cepat Xing Er melindungi. Dia lalu menggunakan kesempatan itu untuk menaiki kuda Shaoqin dan melarikan diri. Setelah berhasil kabur dari para tentara, Xing Er mengucapkan terima kasih. Dia mencoba memberi Shaoqin uang. Akan tetapi dia tidak menerimanya dan pergi dari sana. Yan Sun tiba di Yanbei, namun para pemimpin suku yang lain tidak ada yang datang menyambutnya. Itu semua karena mereka takut akan berhadapan dengan kerajaan Wei. Yan Sun kemudian pergi ke pesta yang diadakan oleh salah satu pemimpin suku, yang mana pesta tersebut dihadiri oleh semua pemimpin suku Yan Utara. Para pemimpin suku berpikir jika Yan Sun hanya seorang pria lemah. Mereka tidak percaya jika Yan Sun berhasil meninggalkan Chang'an dan membuat kekacauan di ibu kota. Yan Sun mendengar semuanya. Dia masuk sambil menikam salah satu pemimpin suku. Di sana Yan Sun memperkenalkan dirinya sebagai Raja baru Yanbei. Sebagai peringatan kepada semua yang ada di sana, Yan Sun mengiris leher pemimpin suku tersebut. Yuan Yu tiba di kota Xianyang untuk mencari tahu lebih banyak tentang mata-mata negara Liang. Akan tetapi mereka terlambat. Para mata-mata tersebut telah melarikan diri. Dia kemudian memberitahu mereka untuk mencari keberadaan Xing Er. Di tempat lain, terlihat Shaoqin terkurung dan akan dijual sebagai budak. Tepat saat itu, Xing Er juga berada di sana dengan menyamar sebagai laki-laki. Melihat Shaoqin yang dijual, Xing Er membelinya, dan akhirnya dia pun membawanya. Shaoqin terlihat kesal karena Xing Er membelinya dengan harga yang murah, padahal dia adalah seorang sarjana. Sepanjang jalan dia pun selalu mengomel. Hal itu membuat Xing Er menjadi marah. Dia mempersilahkan Shaoqin pergi dan tidak akan peduli jika dia kembali tertangkap. Sementara itu di kota Liang, Xiao Xi juga mencari Xing Er. Dia meminta bantuan kepada seorang pria yang bernama Zhang Ziyu untuk menyelamatkannya. Xiao Xi menggunakan seseorang bernama Xia Chong sebagai alat pertukaran, di mana Xia Chong ini adalah orang yang selama ini Ziyu cari, yang saat ini sedang berada di penjara rahasia Liang. Belum lama berpisah, Xing Er melihat Shaoqin kembali ditangkap untuk dijual sebagai budak lagi. Melihat kehadiran Xing Er, Shaoqin memohon agar Xing Er membantunya. Xing Er ingin membelinya,
tetapi si penjual menaikkan harga budak tersebut. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk merampoknya dan mengancam si penjual budak untuk melepaskan Shaoqin. Mereka berdua bersembunyi di sebuah kuil yang ditinggalkan. Ketika sedang mengobrol, Xing Er merasakan ada yang datang ke tempat tersebut. Mereka adalah tentara kerajaan Wei yang ditugaskan untuk membunuh Xing Er. Selama pertarungan, Xing Er terkena anak panah. Shaoqin lalu membawanya untuk melarikan diri. Ketika merasa telah aman, mereka pun beristirahat. Namun tidak lama kemudian, pedagang budak sebelumnya datang dengan pengawalnya. Dia akan membuat perhitungan dengan Xing Er yang sebelumnya telah merampoknya. Dikarenakan dalam keadaan terluka, Xing Er kesulitan melawan mereka. Seorang pengawal mengancam akan membunuh Shaoqin jika Xing Er tidak menyerah. Yansun mengunjungi salah satu bawahannya bernama Feng Mian yang bertugas untuk mengawasi perkembangan di kota Xianyan. Feng Mian menceritakan organisasi dagang yang selama ini membiayai Yanbei. Organisasi tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Liu Xi di bawah bimbingan dari Tuan Wu. Namun pertumbuhan organisasi dagang membuat banyak orang menjadi serakah. Mereka memalsukan catatan pembukuan rekening dan berhenti membiayai Yanbei. Sedangkan Liu Xi sebagai pemimpin dagang telah menghilang bersama catatan rekening tersebut. Sekarang baik Yansun dan Yuanyu sama-sama sedang mencari buku rekening dari organisasi dagang ini. Xing Er dan Shaoqin dijual di pasar budak. Di dalam kandang, Shaoqin menitipkan sebuah buku rekening kepada Xing Er. Saat ini Xing Er terluka parah karena anak panah yang masih ada di dadanya. Pedagang budak mengirimnya kembali ke tenda untuk perawatan. Pada saat yang sama, Yuanyu juga berada di kota tersebut. Dia melihat sekelabat bayangan Xing Er memasuki tenda dan bergegas untuk mengejarnya. Yuanyu bertanya kepada pedagang budak, akan tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dia pun lalu pergi setelah membebaskan semua budak di tempat tersebut. Setelah anak panah Xing Er dicabut dari dadanya, pedagang lalu membawanya kembali keluar untuk dijual. Dan kemudian seorang pria yang dipanggil Tuan Zhang datang untuk membeli Xing Er yang saat itu digendong oleh Shaoqin. Di tempat lain, Yuanyu menerima kabar tentang pedang milik Xing Er. Pria yang menemukan pedang tersebut mengatakan jika dia menemukannya di sebuah kuil tua. Yuanyu menyadari jika Xing Er pasti sedang terluka dan bergegas kembali ke perdagangan budak untuk mencarinya. Mereka bertanya kepada pedagang budak sambil mengancamnya. Pria itu mengatakan jika dia telah menjualnya kepada seorang pria yang bernama Tuan Zhang. Tanpa menunggu aba-aba lagi, Yuanyu bergegas untuk mengejar pria tersebut. Xing Er yang telah terbangun dan sudah berada di atas kapal. Shaoqin mengatakan jika mereka dibeli oleh seorang bangsawan. Bangsawan itu juga menyewa seorang dokter untuk merawat luka Xing Er. Melihat obatnya, Xing Er keluar dari kapal dan melihat seorang pria duduk sambil minum arak. Dia adalah Ziyu, orang yang disuruh Xiaoxi sebelumnya. Xing Er menanyakan alasan pria tersebut membelinya. Ziyu mengatakan jika itu semua atas permintaan Xiaoxi Pangeran Liang. Setelah kapal berlabuh, mereka berdua pun bebas untuk pergi. Xing Er berpisah dengan Shaoqin karena masih ada urusan yang harus dilakukannya. Setelah Shaoqin pergi, Xing Er menyadari jika dia masih memiliki buku rekening milik Shaoqin. Dia pun kembali untuk mencarinya dan menemukan jika Shaoqin telah ditangkap oleh beberapa petugas yang saat ini juga mencari buku rekening tersebut. Xing Er menyelinap ke manor tempat Shaoqin disekap. Dia melumpuhkan salah satu pelayan wanita. Namun tanpa diduga, kediaman itu adalah tempat Yuanyu menginap.
Dia memasuki ruangan yang seharusnya dilayani oleh pelayan wanita sebelumnya. Xing Er mencoba menyelinap keluar, akan tetapi Yuanyu memanggil dan memintanya untuk memijitnya. Xing Er pun berjalan ke arah Yuanyu untuk memberinya pijitan. Kemudian dia mengeluarkan sebuah pisau untuk mencoba menikamnya. Akan tetapi, Yuanyu dengan cepat menahannya, dan sepasang pria wanita itu pun mulai bertarung. Yuanyu melepaskan pakaian Xing Er, dan selanjutnya dia juga menarik dalamannya. Xing Er dengan cepat mengambil kain untuk menutupi tubuhnya. Pertarungan mereka kembali berlanjut, dan tanpa sengaja, Yuanyu jatuh tepat di bibir Xing Er. Yuki yang mendengar suara keributan bergegas masuk untuk melihat keadaan. Yuanyu dengan cepat menutupi tubuh Xing Er dan mengusir Yuki keluar dari kamarnya. Yuki terlihat gugup. Para penjaga mulai mendiskusikan betapa tuan mereka tersebut sangat sangar ketika berada di ranjang. Oke, demikianlah rangkuman alur cerita Princess Agent bagian 9. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.